itu bikin buku, terus mengajak gua untuk membantunya memproduksi si buku ini. Terus akhirnya ya kita memproduksi bukunya dengan modal seadanya punya Dewi sendiri. Dewi benar-benar menerbitkan bukunya sendiri. Mulai dari menulis, meminta bantuan temannya untuk melayout, meminta bantuan temannya untuk mengedit, mendesain cover, dan semuanya itu benar-benar asas pertemanan. Bagaimana Supernova itu peluncurannya awal dan kemudian juga penjualan awalnya sebelum kemudian menjadi isu di media massa itu digulirkan dan disanggah oleh komunitas, dan dalam hal ini lebih khusus lagi komunitas online gitu. Dia berjumpa dengan komunitas itu pas H-1, tepatnya sih H- beberapa jam. Dari percetakan, kalau nggak salah dari Kelapa Gading sementara harus menyiapkan, dia harus ini dong, ada makalah gitu. Mari datang ke kantor kami di Bintaro. Dan dia selesai urusan percetakan tuh kalau nggak salah jam 1, jam 2 dini hari, dia mau datang dan dia sempat, aduh capek nih gimana masih harus emang pakai makalah, kami bilang harus dan dia nurut. Dan terus terang kami kemudian tumbuh kekaguman kami, bukan hanya bukunya serius, dia juga punya etos yang baik sekali sebagai penulis. Jadi rencananya buku ini mau di launching tanggal 20 Januari 2001. Jadi 2001 gitu loh. Itu jadi kayak tanggal keramat buat Dewi karena sesuai pas hari ulang tahun dia ke yang kembar gitu ya, tahun kembar pas ulang tahun dia gitu loh. Dan kemudian sesaat sebelum itu Tante Dewi nelfonin saya bilang bahwa 8.000 buku itu gagal cetak kata dia gitu loh. Hah, gagal cetak gimana gitu loh. Ya gagal deh, pokoknya rusak. Habis itu gue bilang, Wi, yang dicari orang ketika baca buku itu bukan apakah footnote-nya benar atau enggak. Nah, yang 8.000 eksemplar gimana? Ini jadi bahan promosi kita gitu loh. Ini jadi cost promosi kita, ini yang kita bawa. Kita ngadain roadshow di mana-mana buat launching ini gitu loh. Jadi wartawan goodie bag-nya kita kasih buku itu gitu ya. Saat itu memang saya baru pulang. Sebut aja dari sekian puluh negara yang disebut perjalanan sengsara. Intinya perjalanan itu mungkin detailnya saya ceritakan ke Dewi. Tiba-tiba dia mengemas cerita itu. Waktu saya dikasih bukunya dan saya baca, waduh hebat banget nih. Saya bilang gitu ya. Jadi katanya beliau dapat inspirasi dari beberapa narasumber dan mengambil cerita perjalanan saya ini sebagai benang merahnya lah untuk cerita itu. Dua ribu satu itu kan lagi booming warnet, itu lagi awal-awal. Nah disitulah awal mula berdirinya si warnet ini gitu. Di situ kan Dewi dengan teman-temannya memang termasuk salah satu regular customer. Pas yang Elektra baru dia ngomong gitu setelah jadi novelnya. Salah satunya, Bung ini terinspirasi juga sama warnet kita dulu. Oh iya iya, iya. Bagus deh, bilang kan. Partikel secara personal menyentuh saya karena dia memiliki konsep yang menjangkau ke kedalaman, gitu. Jadi dia menulis itu kan artinya mungkin ada bakat ya, yang saya katakan dari ibunya tadi yang suka nulis dulu. Dia selalu nanya saya kalau sudah mengenai ada
terutama mengenai Sumatera Utara, mengenai Batak ya istilahnya. Terutama Ku Gelombang. Ku Gelombang itu kan menceritakan mengenai salah satu turunan warga Limbong yang di sekitar Kusubo gitu ya. Saya kadang-kadang baca itu ya, kagum juga saya. Saya pikir ini, waduh, harus saya akui juga lah, mengagumi anak sendiri ya. Saya Dr. Andreas Prasaja, keahlian saya di bidang kedokteran tidur. Berbeda dengan dokter lain ya, kalau dokter lain kan periksa pasien pada saat terjaga, saya pada saat tidur, makanya ada laboratorium tidur, ada pemeriksaan tidur, merekam kondisi tubuh pada saat tidur ya, apalagi pada buku Gelombang, itu kan salah satu memang tokoh utamanya ada penyakit tidurnya ya, sehingga waktu saya pertama baca naskahnya itu langsung tertarik sekali. Ini ada beberapa kemungkinan penyakit. Ada sleep paralysis, ada kemungkinan sleep apnea, ada lucid dream. Sampai begitu saya baca, aduh coba orangnya beneran ada, saya benar-benar mau periksa nih orang. Suami novelis. Kalau saya sebagai produser informal adalah make sure bahwa penulisnya nggak korslet di level personal. Jadi kayaknya di awal yang saya ingat paling terkesan tuh adalah mengencourage dia untuk berani memulai. Ada juga saat-saatnya dia bingung, putus asa, frustrasi, merasa nggak bisa selesai. Dan saya rasa kalau cuma jalanin peran standar sebagai suami yang menyemangati tetap aja nggak tembus, jadi memang jadi proses terapi, akupunktur lah, konseling lah dan sebagainya untuk melewati saat itu, dan itu bagian dari proses produksi yang mungkin kalau orang sudah baca ya dia akan hanyut dalam jalan ceritanya, tidak tahu betapa kritikalnya momen-momen itu yang kadang-kadang sulit dilewati.
Dan Dewi Lestari dalam ranah penulisan di Indonesia harus kita akui adalah orang yang multi talented, sangat berbakat. Tidak ada penulis yang menulis seperti itu. Tapi ya paling pas itu luar biasa. Mbak Dewi, satu, kreatif. Pasti tidurnya cukup. Profesi penulis adalah profesi yang paling rentan frustrasi dan bunuh diri, dan punya penyakit kejiwaan. Saya pikir itu mungkin alasan mendasar kenapa dia menikahi saya, mungkin ya, saya nggak tahu juga. Saya betul-betul sangat terkesan dengan karyanya, apalagi saat itu kita juga, ya kita 15 tahun lebih muda apalagi dia. Dewi ini yang kemudian mempopulerkan sastra kembali ke anak-anak muda gitu. Kalau saya kalau disuruh gambarin satu kata sih ngomongnya ini kalem gitu, karena memang dari dulu nggak banyak ngomong ya kan. Terus kerjanya ya selalu kami tindas sih, memang dari kecil. Buat saya soalnya di Lestari itu kayaknya bukan manusia deh, kayaknya dia setengah dewa. Alien, setuju? Saya kira dia berhati malaikat. Dia adalah perimbangan menarik antara serius dan ternyata outputnya bisa main-main juga. Saya selalu kehilangan aspek humornya kalau tahu-tahu karyanya terlalu serius, tapi emang dia emang orangnya serius gitu. Jadi semoga tetap serius berkarya. Tapi jangan hilang lucunya ya, moga-moga. Selamat ya, Di. Selamat, Bu.